Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Nuranika dengan NIM 2300251 dari sesi 198. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang marketing dan public relation. Saya akan menjelaskan apa itu marketing. Marketing atau pemasaran adalah proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan pelanggan. Marketing dimulai dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini melibatkan penelitian pasar untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen dan bagaimana produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua itu pengembangan produk. Berdasarkan pemahaman tentang kebutuhan pelanggan, perusahaan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai. Ini mencakup desain, fitur, dan manfaat yang ditawarkan kepada konsumen. Yang ketiga itu komunikasi. Marketing melibatkan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi tentang produk atau layanan kepada target audiens. Ini termasuk iklan, promosi, dan hubungan masyarakat yang bertujuan untuk menarik perhatian dan minat pelanggan. Yang keempat itu distribusi, yaitu proses pemasaran juga mencakup pengaturan saluran distribusi untuk memastikan bahwa produk atau layanan tersedia bagi konsumen di tempat dan waktu yang tepat. Nah, ini melibatkan kepuasan tentang lokasi, metode distribusi, dan logistis. Yang kelima itu penetapan harga. Marketing mencakup strategi penempatan harga yang tepat untuk produk. Yang kelima itu penetapan harga, yaitu marketing mencakup strategi penempatan harga yang tepat untuk produk atau layanan. Harga harus mencerminkan nilai yang diberikan kepada pelanggan dan bersaing dengan produk serupa di pasar. Yang keenam itu membangun hubungan. Marketing tidak hanya berfokus pada transaksi satu kali, tetapi juga pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ini melibatkan layanan pelanggan yang baik, program loyalitas, dan komunikasi berkelanjutan. Yang ketujuh yaitu evaluasi dan penyesuaian. Proses pemasaran juga mencakup evaluasi dari hasil dan strategi yang diterapkan. Perusahaan harus menganalisis data dan umpan balik untuk menyesuaikan pendekatan mereka yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga itu mendukung kegiatan pemasaran. Public relation dapat mendukung kegiatan pemasaran dengan menciptakan booth dan minimarket di sekitar produk atau layanan. Melalui siaran pers, acara, dan kampanye media, public relation membantu menarik perhatian media dan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Dan yang keempat itu membangun citra dan kepercayaan. Public relation berfokus pada membangun citra positif dan kepercayaan di mata publik. Ketika citra perusahaan baik, hal ini dapat mempermudah upaya pemasaran karena pelanggan lebih cenderung membeli dan merek yang mereka percayai. Yang kelima itu manajemen krisis. Public relation berfokus pada membangun citra positif dan kepercayaan di mata publik. Ketika citra perusahaan baik, hal ini dapat mempermudah upaya pemasaran karena pelanggan lebih cenderung membeli dan dari merek yang mereka percayai. Dan yang keenam itu analisis dan umpan balik. Keduanya memanfaatkan data dan umpan balik untuk mengevaluasi efektivitas strategi mereka. Marketing dan public relation dapat saling berbagi informasi tentang audiens, tren pasar, dan hasil kampanye untuk peningkatan pendekatan mereka. Dan yang ketujuh itu pemasaran sosial. Public relation juga berperan dalam pemasaran sosial, di mana perusahaan mempromosikan tujuan sosial dan budaya. Ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan menarik pelanggan yang peduli dengan isu-isu sosial yang pada gilirannya mendukung upaya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang fungsi marketing dalam public relation. Marketing public relation adalah kombinasi dari strategi pemasaran dan hubungan masyarakat yang bertujuan untuk membangun
dan memelihara citra positif perusahaan atau produk di mata publik. Berikut ada beberapa tujuan utama dari marketing public relation. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran merek, di mana merek public relation membantu dalam menciptakan kesadaran tentang merek atau produk di kalangan target audiens dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, dan perusahaan dapat menjangkau lebih banyak orang dan memperkenalkan mereka pada produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua itu membangun citra positif. Marketing public relation berfokus pada pengelolaan citra. Yang ketiga itu meningkatkan keterlibatan pelanggan. Melalui kegiatan public relation, perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggan dan masyarakat, menciptakan dialog yang dapat meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat itu mengelola krisis. Marketing public relation juga berperan penting dalam manajemen krisis. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, komunikasi yang efektif dapat membantu perusahaan mengatasi masalah dan meminimalkan dampak negatif terhadap citra mereka. Yang kelima itu mendukung strategi pemasaran. Marketing public relation berfokus sebagai pendukung untuk strategi pemasaran yang lebih luas dengan menciptakan buzz dan minat di sekitar produk. Marketing public relation dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran dan iklan. Yang keenam itu menyampaikan pesan yang konsisten. Marketing public relation membantu memastikan bahwa semua komunikasi perusahaan, baik itu melalui iklan, media sosial, atau siaran pers, menyampaikan pesan yang konsisten dan selaras dengan nilai-nilai perusahaan. Yang ketujuh yaitu meningkatkan penjualan, di mana dengan membangun citra positif dan meningkatkan kesadaran merek, marketing public relation dapat berkontribusi pada peningkatan penjualan. Ketika pelanggan memiliki kepercayaan terhadap merek, mereka lebih cenderung untuk melakukan pembelian. Di sini saya juga akan menjelaskan contoh strategi yang boleh digunakan dalam public relation untuk menarik perhatian target market. Berikut ada beberapa contoh strategi yang dapat digunakan dalam public relation untuk menarik perhatian target market. Yang pertama itu penyampaian cerita. Menggunakan narasi yang menarik untuk menyampaikan pesan tentang produk atau perusahaan. Cerita yang baik dapat menciptakan koneksi emosional dengan audiens dan membuat mereka lebih tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang brand. Yang kedua itu kegiatan acara. Mengorganisir atau berpartisipasi dalam acara yang relevan dengan target market seperti seminar, pameran, atau peluncuran produk. Nah, kegiatan ini dapat meningkatkan visibilitas dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan audiens. Yang ketiga itu kemitraan strategi. Bekerjasama dengan influencer, organisasi, atau perusahaan lain yang memiliki audiens yang sama. Kemitraan ini dapat membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan kredibilitas pesan yang disampaikan. Yang keempat itu konten berkualitas. Dengan menghasilkan konten yang informatif dan relevan seperti artikel, blog, atau video yang menarik, konten yang berkualitas dapat menarik perhatian dan membangun kepercayaan di kalangan audiens. Yang kelima itu media sosial. Dengan memanfaatkan platform media sosial untuk berinteraksi dengan audiens secara langsung. Nah, menggunakan konten, visual, kuis, atau sesi tanya jawab dapat meningkatkan keterlibatan dan menarik perhatian target market. Yang keenam itu kampanye. Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap isu-isu sosial atau lingkungan. Ini tidak hanya menarik perhatian tetapi juga membangun citra positif di mata publik. Yang ketujuh yaitu penggunaan testimoni dan studi kasus, di mana menampilkan testimoni dan pelangganan yang puas atau studi kasus yang menunjukkan keberhasilan produk atau layanan. Ini dapat memberikan bukti bahwa sosial yang kuat dan menarik perhatian calon pelanggan. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi marketing dan public relation.
Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.